Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Kita saat ini ketemu lagi dalam kajian iman ortodok. Tema kajian iman ortodok pada saat ini kita ambil dengan judul kelemah lembutan. Lemah lembut adalah merupakan sikap atau sifat yang baik. Dan sifat ini keluar dari hati sanubari yang terdalam. Hal ini menunjuk pada artian bahwa di dalam diri orang itu terselip sifat rendah hati dan tidak terkait dengan kesombongan atau tak terbesit dalam hatinya atau dalam dirinya untuk menonjolkan diri. Karena itu tidaklah heran bahwa orang seperti ini sangat disayang oleh banyak orang. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun senang untuk bergaul dan berteman dengan orang yang mempunyai sifat lemah lembut. Terkait dengan hal ini, Jana suci Matius di dalam Injilnya menegaskan demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan mewarisi dunia. Hal itu nyata sekali dikatakan di dalam Matius 5 ayat 5. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa lemah lembut adalah suatu pemikiran hakiki dari pribadi yang rohani. Orang yang rohani dan selalu meneliti tentang firman Allah dan menghayati serta menghidupi, maka tidak terbesit di dalam hatinya, di dalam batinnya, di dalam pikirannya untuk menonjolkan diri atau sombong. Tetapi yang ada adalah merefleksikan Allah yang rendah hati itu. Karena dia masuk di dalam pemanunggalan dengan Allah melalui pribadi Yesus Kristus dalam sakramen yang diselenggarakan dalam gereja. Maka sifat-sifat Allah itu terrefleksi di dalam kehidupan orang ini, karena roh itu diam di dalam diri orang yang betul-betul tenggelam dan menghidupi kehidupan roh di dalam hidupnya. Seperti kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat lemah lembut. Banyak senyum, kata-katanya menghibur orang, kelembutannya di dalam mengucapkan segala sesuatu membuat orang terkesan senang. Karena perkataan lemah lembut ini bisa menghibur seseorang, menjadikan seseorang itu senang mendengarkan. Bahkan seseorang itu ingin untuk berdampingan terus-menerus dengan orang yang lemah lembut. Apalagi orang yang mempunyai sifat lemah lembut ini mempunyai knowledge yang baik dan disertai dengan kerendah hatian. Sehingga melalui kata-katanya itu orang dapat merasakan hadirat Allah di dalam diri orang yang rendah hati tadi. Seperti halnya pribadi Yesus. Siapa yang tidak senang dengan Yesus? Bahkan banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan perkataan Yesus, ajaran Yesus yang penuh
kelembutan yang disampaikan kepada semua umat atau manusia. Di dalam Injil yang sama, Jurnal Suci Matius menegaskan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Apa yang diserahkan? Segala ajaran, termasuk sifat-sifat serta apa yang diperintahkan oleh Bapaknya terhadap manusia. Semua diserahkan pada Anak. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1:18 bahwa anak yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan kehendak Allah. Jadi Allah yang tidak bisa dikenal, Allah yang tidak nampak, itu bisa diketahui oleh manusia melalui Anak. Dengan demikian manusia akan mengerti mengenai kehendak Allah terhadap hidupnya. Karena itulah tidak salah kalau dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Bapa kecuali Anak. Demikian juga tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa, mengenal Anak kecuali Bapa. Artinya hubungan timbal balik refleksi pantul dalam roh ini terjadi dari kekal sampai kekal. Jadi tidaklah heran kalau apa yang dikatakan oleh Anak ini juga sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bapa. Maka dikatakan di sini, ya, marilah padaku semua orang yang letih dan berbeban berat. Artinya apa? Artinya bahwa Bapa menginginkan Anak ini mengambil beban yang ada di dalam diri manusia dan manusia tidak mampu untuk melepaskannya. Jadi kan demikian jelas bahwa kedatangan Sang Putra ini dengan bentuk manusia adalah untuk melepaskan manusia agar supaya manusia kembali kepada kodratnya. Maka dikatakan dilepaskan. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada siapa? Kepada manusia yang mau datang kepadanya. Ya, berarti kalau demikian, di sini terselip belas kasihan yang besar Allah terhadap manusia melalui diri Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku. Apa artinya kok ini? Kalau kita melihat di dalam persawahan ada suatu beban yang ditaruh di atas kepala atau leher daripada sapi atau kerbau untuk membrujul, untuk membajak. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Yesus telah memberikan contoh terhadap manusia bahwa di dalam diri Yesus ini telah terpasang kok, yaitu apa? Beban untuk menyelamatkan manusia. Lah, manusia suruh mencontoh dan belajar darinya. Artinya bahwa di dalam diri manusia ini mempunyai tanggung jawab yang sama, apalagi sebagai gereja, untuk memberitakan kabar kebaikan kepada sesama manusia, agar supaya sebagaimana dia diselamatkan, mereka pun juga diselamatkan. Makanya suruh belajar kepada Yesus. Karena aku lemah lembut,
Ya, bukan hanya beban tetapi juga sikapnya, sifatnya lemah lembut, ramah, dan suka mengajar kepada orang lain dengan hati yang tulus dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi dengan diajar yang disertai dengan kerendahan hatian, ketulusan, dan lemah lembut, maka orang yang mendengar akan merasakan dan terlepas dari beban, sehingga apa yang dirasakan adalah kelegaan. Sebab kok yang kupasang itu enak, beban pun ringan. Kenapa? Karena dinikmati. Bahwa tanggung jawab yang diberikan ini bukan sebagai beban, tetapi sukacita. Sehingga dengan demikian melakukan apapun pekerjaan Allah itu tidak merasa berat, tetapi ringan dan penuh dengan sukacita, karena melihat bahwa apa yang dilakukan ini semata-mata untuk kebaikan saudara-saudara kita juga, atau apa yang dilakukan Yesus semata-mata untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya semula, yaitu sebagai gambar yang tanpa cacat. Melihat paparan ayat di atas, kita dapat memahami bahwa untuk menjadi lemah lembut berarti harus gentle, berarti harus ramah, ya, karena memang lemah lembut tidaklah bisa jikalau tidak disertai dengan gentle dan lemah lembut atau ramah. Banyak senyum, ya, menghibur, memberikan masukan kepada orang lain, serta mengosongkan semua keegoisan dan berbagai ambisi dunia. Jadi kalau orang lembut ini adalah sudah mengesampingkan egois dan ambisi-ambisi yang menggerogoti di dalam dirinya. Kenapa? Karena yang dilakukan orang yang lemah lembut ini bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain supaya kembali kepada fitrah atau kepada Allah yang hidup. Itu berarti dalam setiap kata tidak pernah terbesit di dalam batin dan pikirannya untuk bersikap yang tidak benar. Jadi tidak ada agenda untuk mencurangi orang, tidak ada agenda untuk berbuat jahat pada orang, tetapi yang ada di dalam dirinya adalah menolong orang, menuntun orang, mencerai orang kepada jalan Allah. Sehingga apa? Sehingga manusia ini bisa mengerti apa tujuan daripada hidup itu. Bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, tidak terbesit seperti itu juga. Namun bagi orang yang lemah lembut, yang ada adalah kejahatan dibalas dengan kebajikan. Kejahatan dibalas dengan keramah tamahan. Kejahatan dibalas dengan budi pekerti yang baik. Lemah lembut itu berarti tidak percaya dan menolak setiap pemikiran dan tindakan luar yang jahat. Jadi betul-betul di dalam diri orang yang lemah lembut ini hati-hati di dalam bersikap serta peka jikalau ada hal-hal lain yang jahat yang akan menempa dan memasuki di dalam hati sanubarinya yang dalam. Ada kepekaan. Mengapa? Roh itu berdiam di dalam diri orang yang rendah hati dan menyatu dengan Allah, yang di dalamnya
hal apapun tidak pernah menghasilkan buah yang baik. Artinya bahwa kejahatan itu sama sekali tidak pernah membuahkan hal yang baik, tetapi buruk. Ya, orang yang mempunyai sifat lemah lembut itu mempunyai keyakinan yang tegas dan terang. Kenapa? Karena kelemah lembutan ini didasarkan dan digantungkan kepada Allah. Sehingga Allah itu memberikan kepekaan, saudara. Allah itu memberikan kejelian, saudara, di dalam melihat sesuatu yang jahat yang dimasukkan atau diimpuskan di dalam diri orang yang rendah hati dan taat kepada Allah. Sehingga hal-hal seperti itu akan tertemplak dan ditolak serta diusir serta tidak akan diterimanya. Oke? Dan akhirnya yang baik itu selalu menang atas segala kejahatan yang ada. Nah, kalau kita mempunyai sikap yang peka tanpa pernah compromise with the evil, maka apapun yang akan menerpa di dalam kehidupan orang yang wise dan bergantung pada Allah akan menang. Dan kejahatan tidak pernah mengalahkan orang yang lemah lembut. Terkait dengan hal ini, Jana Suci Yohanes Klimakos mengatakan, kelemah lembutan adalah suatu kondisi pikiran yang tak dapat berubah. Pikirannya kencang, ketat, dan tidak pernah berubah, selalu mempertahankan kelemah lembutan, di mana kelemah lembutan itu adalah sikap daripada Kristus sendiri. Tetap sama dalam kehormatan dan tidak dihormati. Selalu sama. Baik kamu dihormati atau tidak, lemah lembut itu tetap ada di dalam diri orang yang betul-betul menyerahkan kepada Allah. Kelemah lembutan adalah batu karang yang mengabaikan kemarahan laut, yang memecah semua gelombang yang berlari melawannya. Jadi mempunyai kekuatan sekalipun itu digoncang dan diserang oleh siapapun, tetap tegak berdiri untuk hidup seperti yang Allah kehendaki. Namun orang yang lemah lembut itu, dirinya sendiri tetaplah tak bergeming, tak bergerak sedikit pun, tetap tegak. Kelemah lembutan itu adalah yang menopang kesabaran. Jadi kalau orang lemah lembut, ketika diserang oleh orang, dia tidak langsung menjawab. Dipikir dengan hikmat, dipikir dengan tenang, sehingga dia bisa memberikan jawaban yang tepat, namun disertai dengan kelemah lembutan. Dan dapat dikatakan bahwa lemah lembut itu adalah ibu dari kasih dan merupakan pondasi hikmat. Jadi kalau orang itu lemah lembut, maka ketika menjawab atau menghadapi masalah itu tidak gerusa-gerus, tenang, karena ketenangan itulah yang menjadikan kita berhikmat di dalam menghadapi apapun. Dan itu ditandaskan dalam kitab Mazmur yang mengatakan Tuhan akan mengajar orang yang lemah lembut dalam jalannya. Itu nyata sekali dalam Mazmur 24 ayat 9. Jadi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang diperkenan Allah dan akan dituntun, dicerahi, diilhami, supaya orang itu tetap berjalan di dalam jalan Allah, yaitu jalan kesucian,
jalan kemurnian, jalan kebaikan, dan selalu merefleksikan dan mengemban mandat daripada Allah itu. Itu mempersiapkan pengampunan dosa-dosa. Karena di dalam kelemah lembutan terselip kerendah hatian. Sehingga tidak segan-segan jika dia salah, minta ampun pada Allah dan Allah akan mengampuni orang itu. Itu adalah keberanian dalam doa. Tempat tinggal Sang Roh Kudus. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang diperkenan oleh Allah, sehingga Allah melalui rohnya tinggal di dalam hati orang yang lemah lembut. Tetapi pada siapa aku harus melihat, kata Tuhan? Pada dia yang lemah lembut dan diam dan gentar pada perkataanku. Di dalam Yesaya 66 ayat 2. Jadi Allah itu akan diam di dalam diri orang yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut itu selalu peka dan dengar-dengaran apa yang menjadi perkataan Allah dan merefleksikan serta melakukan di dalam tindakan keseharian. Di dalam diri atau di dalam hati orang yang lemah lembut, Tuhan menemukan tempat istirahat. Allah diam di situ melalui rohnya dalam energi. Diam di dalam diri orang yang lemah lembut. Namun, suatu gejolak jiwa adalah tempat duduk iblis. Kalau di dalam diri kita selalu marah, ya, selalu murka dan berambisi, bukan Allah yang tinggal di situ, tetapi iblis. Nah, dari sini kita selalu diperhadapkan pada suatu pilihan. Dan kita harus peka serta menghadapi dengan tenang dan ketulusan. Supaya kita tahu mana Allah dan mana iblis yang menggerakkan serta menggetarkan di dalam diri kita sebagai orang percaya, saudara. Karena itulah, di dalam bahasan ini kita dapat melihat bahwa lemah lembut itu adalah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dengan lemah lembut, banyak orang yang akan melihat Allah melalui diri kita. Dengan lemah lembut, kita dapat mempunyai kebijakan, serta kita akan selalu tahan di dalam tantangan apapun. Karena Allah berkenan diam di dalam hidup kita, bahkan hidup kita sebagai tempat istirahat Allah. Karena itu, saudara, tetaplah hidup dalam kelemah lembutan. Karena di sana Allah tinggal, dan Allah akan menuntun, mencerahi, dan menerangi setiap hidup kita dan langkah-langkah kita. Jadilah orang yang lemah lembut, supaya Allah berkenan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.